Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 1. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini pertempuran di Aula Kuno telah berhenti. Hal ini disebabkan oleh bujukan dari Hong Song dan juga wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Youguan. Namun untuk saat ini, Lindong tidak yakin dia bisa membersihkan masalah ini sepenuhnya dengan Sikun dan juga yang lainnya. Karena di masa depan nanti, Lindong percaya bahwa Sikun dan juga para anggota dari dinasti Moyan, mereka akan menuntut balas atas insiden hari ini. Hong Song yang mencoba membujuk Lindong untuk bergabung dengannya, namun Lindong menolaknya. Kali ini Hong Song merasa menyesal dan dia berkata dengan lirih, "Sayang sekali, aku tidak bisa mendapatkan Lindong di sisiku." Sedangkan wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Youguan, dia pun juga berkomentar dengan lirih, "Lindong, orang itu nampaknya tidak peduli dengan kita para pimpinan dari dinasti tingkat tinggi. Karena permasalahan di tempat ini telah selesai." Lindong pun berbalik badan dan dia akan segera keluar dari Aula Kuno. Sambil mengangkat tangannya, Lindong pun mengatakan pada semuanya, "Selamat tinggal. Ketika harta karun kuno dibuka, maka aku akan datang kembali." Dimana pada saat ini, Sikun yang masih tidak menerima kekalahannya dari Lindong, dia pun menahan emosinya dan berniat untuk balas dendam suatu hari nanti. Namun sebelum Lindong melangkahkan kaki dari pintu keluar, dia pada saat ini menoleh pada semua orang. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Oh ya, semuanya, aku masih memiliki pertanyaan tambahan untuk kalian semua. Apakah saat ini aku masih memiliki kualifikasi untuk memiliki kunci rahasia kuno ini?" Semua orang yang mendengar pertanyaan dari Lindong itu, tidak ada seorang pun yang berani menjawabnya, karena mereka semua tahu jika kekuatan mereka tidak akan bisa melawan kekuatan dari Lindong. Mereka pun bertingkah aneh dan berkata dalam hati, siapa yang berani mengambilnya? Insiden di dalam Aula Kuno ini hanya dalam setengah hari saja, beritanya telah menyebar kemana-mana. Dan dalam sekejap, berita itu menjadi viral seperti badai yang menyapu perumahan warga. Sambil melihat Lindong, Mas Yoyin pada saat ini tersenyum dan dia berkata, "Sepertinya aku tidak perlu menulis surat kabar ini lagi, karena semua orang sudah tahu tentang kekuatan dari Lindong. Di masa depan nanti, nama Lindong pasti akan bergema di seluruh tempat ini." Setelah meninggalkan Aula Kuno, pada saat ini Lindong bersama dengan Lin Yan, dia menuju tempat penginapan untuk beristirahat. Di dalam ruang kamarnya, tiba-tiba Lindong terjatuh karena dia lemas. Dengan raut wajah yang memelas, Lindong pun mengatakan, "Sialan, tampaknya konsumsi energi menggunakan kekuatan fusi semacam itu sangat besar. Hal ini benar-benar menguras energiku. Aku menjadi lemas seperti ini. Jika saja aku berada di tahap nirwana, maka siswan itu, dia pasti bukan lawanku lagi." Sambil melirik ke arah Lindong, Xiao Dio pada saat ini mengatakan, "Lindong, tapi kau jangan lupa, dan kau juga harus berhati-hati. Orang yang bernama Sikun itu, dia bukan orang yang bisa kau remehkan. Dan aku merasa dia adalah orang yang sangat licik. Bahkan Xiaoyan saja hanya bisa bertarung seimbang dengannya. Dan kupikir dia pada saat ini sudah memenuhi syarat untuk mencoba kesengsaraan nirwana kedua." Memikirkan hal itu saja, Xiaoyan pasti tidak akan bisa menjadi lawannya jika Sikun itu benar-benar memasuki tahap nirwana level 2. Mendengar ucapan dari Xiao Dio, tatapan mata dari Lindong pada saat ini menajam. Dan dia kemudian berkata, "Setelah memasuki ruang harta karun kuno, selama aku bisa menembus tahap nirwana level 1, maka aku akan bisa bersaing dengan Sikun itu." Cerita kemudian berpindah ke sebuah menara yang tinggi di tempat tanah kuno ini. Di sana ada seorang pemuda berbaju putih dengan jubah berwarna hijau. Pemuda itu pada saat ini mengatakan, "Ini lucu sekali, seorang pria muda dari dinasti rendahan bisa memaksa dinasti Moyan menjadi berantakan seperti ini. Lindong, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan." Junior dari pemuda itu kemudian mengatakan, "Kakak, kali ini harta rahasia kuno itu kita tidak bisa ketinggalan.
Dan pada saat itu tiba, siapapun yang melihatnya, maka bisa mendapatkan harta karun kuno itu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang baru saja muncul. Dia pun kemudian mengatakan, orang-orang dari dinasti Moyan itu, apakah kita harus merekrut mereka supaya kita bisa bekerja sama dengannya dalam mendapatkan harta karun kuno ini? Pemuda yang merupakan kakak senior itu kemudian menjawabnya, dinasti-dinasti itu hanya pimpinan mereka saja yang memiliki kemampuan, sedangkan anak buah mereka semuanya hanyalah sekumpulan sampah, dan kita tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Dan tiba-tiba saja muncullah seorang wanita dengan bokong yang sangat semok. Wanita ini kemudian berkata, "Hei Xiao Bai, sudah lama aku tidak melihatmu. Namun nada bicaramu semakin arogan saja." Pemuda berbaju putih yang diketahui bahwa namanya adalah Xiao Bai itu, setelah mendengar suara dari seorang wanita yang muncul di belakangnya, dia pun menjadi sangat kaget. Xiao Bai pun menoleh dan dia mengatakan, "Hei, aku tidak berharap bahwa bahkan kamu juga akan datang ke sini. Apakah kamu juga tertarik dengan harta rahasia kuno itu?" Yang ternyata wanita yang berbicara itu adalah Mu Hongling dengan mata ungu dan senyum yang sangat menggoda. Mu Hongling pada saat ini mengatakan, "Kamu tidak perlu khawatir, aku datang bukan untuk itu. Mungkin saat ini semua orang memang sedang sibuk untuk memperebutkan harta karun kuno itu. Namun aku tidak memiliki waktu untuk berurusan dengan harta itu. Dan kali ini kedatanganku adalah untuk harta berikutnya." Dengan tatapan mata yang tajam, Mu Hongling pun mengatakan, "Lindong, dia adalah tujuanku." Xiao Bai yang mendengar bahwa Mu Hongling pada saat ini telah menargetkan Lindong, dia pun tersenyum dan mengatakan, "Hei, apakah itu benar-benar bocah Lindong itu? Dan kamu benar-benar menargetkannya. Dia pasti kurang beruntung saat ini karena telah menjadi targetmu." Dan sesaat kemudian, Mu Hongling pun berkata pada Xiao Bai, "Namun aku datang ke sini juga untuk menyampaikan sebuah pesan padamu. Dikatakan bahwa ada orang dari wilayah barat daya. Mereka pada saat ini sepertinya juga akan datang ke tempat ini. Dan mereka juga akan memperebutkan harta karun kuno itu. Ini benar-benar akan menjadi beberapa masalah untuk kita. Aku merasa bahwa sepertinya dia juga cukup memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar peringkat Nirwana." Mata dari Xiao Bai kemudian menajam dan dia menjawab perkataan dari Mu Hongling. "Menarik sekali, tapi ini bukan wilayah barat daya. Ini adalah wilayah barat laut kita. Aku tidak peduli seberapa kuatnya dia. Ketika dia datang ke tempat ini, maka dia juga harus sedikit menahan diri." Cerita kemudian berlalu 6 hari kemudian. Lindong yang telah memulihkan tenaganya di dalam penginapan, dia pun pada saat ini keluar dari pelatihannya. Dan Lindong membuka pintunya lebar-lebar sambil mengatakan, "Akhirnya hari ini datang juga." Pada saat Lindong membuka pintu itu, dia langsung melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedang melatih kemampuan tongkatnya. Xiaoyan benar-benar berlatih dengan sangat keras. Ketika mengetahui Lindong sudah keluar dari ruangannya, Xiaoyan pun menghentikan latihannya. Dia pun melihat ke arah Lindong sambil tersenyum. Kemudian Xiaoyan berkata, "Kakak Lindong." Melihat Xiaoyan yang penuh dengan keringat, Lindong pada saat ini tersenyum dan dia mengatakan, "Xiaoyan, kamu benar-benar seorang kultivator sejati. Sepanjang hari ini kamu terus berlatih ya." Dan tidak lama kemudian, Lindong pun segera mengajak Xiaoyan untuk meninggalkan tempat ini karena hari ini ruang harta karun kuno akan segera dibuka. Cerita kemudian berpindah ke tengah-tengah kuil kuno. Di sana ada altar yang sangat besar yang merupakan tempat untuk teleportasi ke dalam harta karun kuno itu. 4 orang yang memiliki kunci rahasia kuno pada saat ini telah berkumpul di altar kuno itu karena mereka telah bersiap untuk membuka ruang dari harta karun kuno. Orang-orang yang melihat kemunculan Lindong, mereka pun kemudian pada saat ini mengatakan, "Apakah itu Lindong? Dia ternyata masih sangat muda." Dan orang itu berhasil membuat dinasti Moyan menanggung rasa malu yang tidak bisa mereka lupakan. Lindong yang telah berada di altar kuno dan dia didampingi oleh Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekelilingnya
Dan Lindong berkata dalam hati, aku merasa bahwa kunci rahasia ini sepertinya tidak memiliki banyak manfaat lagi. Dan tiba-tiba saja, pemuda yang bernama Hong Zhong, dia pun melihat Lindong dan mengatakan, hehe, saudara Lindong, sekarang kita berempat yang telah memiliki kunci rahasia kuno sudah berkumpul di tempat ini. Maka dari itu, mari kita buka ruang harta karun kuno itu. Karena siapapun yang telah datang ke tempat ini pasti sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam sana. Si Kun yang masih emosi dengan Lindong, dia pun melihatnya dengan penuh kemarahan kemudian mengatakan, Lindong, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari ruang rahasia kuno itu hidup-hidup. Dengan tatapan mata dan senyum sinisnya, Lindong pun menjawab perkataan dari si Kun. Aku sebenarnya juga memiliki ide seperti itu. Karena aku juga tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup dari ruang rahasia kuno. Karena tidak mau ketegangan terjadi lagi. Pada saat ini Hong Zhong kemudian berteriak, ayo kita mulai. Ketika 4 orang yang telah menjadi pemilik kunci rahasia kuno pada saat ini telah berkumpul di altar kuno dan mereka mengaktifkan kunci itu, tidak lama kemudian gelombang cahaya memancar dan keluar menutupi seluruh altar ini. Segel kuno pun juga langsung terbentuk dan tidak lama kemudian seberkas cahaya yang sangat besar langsung melesat dan menuju ke langit. Sinar cahaya itu pun bertabrakan dengan ruang hampa dan kemudian berubah menjadi pintu cahaya kuno yang sangat besar. Pintu itu pun pada saat ini terbuka dan pintu itu adalah gerbang untuk menuju ke ruang harta karun rahasia kuno. Setelah gerbang raksasa kuno terbuka, seluruh kota dipenuhi dengan sorakan yang sangat keras. Semua orang kemudian mengaktifkan energi yuan di tubuh mereka dan mereka pun melesat secara bersama-sama untuk memasuki gerbang kuno itu. Orang-orang yang memasuki gerbang kuno nampak seperti sebuah kembang api yang telah dinyalakan. Mereka pun melesat ke langit dengan cahaya emas yang berhamburan dari segala arah dan menuju sebuah titik pusat tertentu. Namun Lindong sendiri, dia tidak segera bergegas memasuki gerbang kuno itu karena Lindong masih melihat-lihat situasi. Tidak lama kemudian, Lindong juga mengaktifkan energi yuan di tubuhnya. Dan kini, Lindong serta Xiaoyan, dia juga akan bergabung dengan kerumunan yang lainnya dan mereka berdua juga akan segera memasuki gerbang raksasa kuno. Kemudian kekuatan lain yang juga sangat tirani secara tiba-tiba muncul dari segala arah karena tidak mau ketinggalan harta karun kuno. Pada saat ini Lindong serta Xiaoyan, mereka dengan terburu-buru membungkus tubuh mereka menggunakan energi yuan untuk menghindari masalah yang tidak terduga. Pada saat melewati gerbang kuno itu, setelah sekitar 30 detik, pada saat ini mereka semua yang telah memasuki gerbang kuno telah sampai di tujuan mereka, yaitu sebuah ruang kehampaan. Di dalam ruang kehampaan itu, terdapat banyak batu yang sangat besar dan melayang di mana-mana. Dan tiba-tiba saja Lindong bersama dengan Xiaoyan pada saat ini muncul di tempat itu. Dan tempat ini terlihat seperti sebuah gurun pasir yang sangat luas dengan bebatuan besar yang melayang di mana-mana. Tatapan mata Lindong dan juga Xiaoyan nampak sangat terkejut. Kemudian Lindong pada saat ini berkata, apakah ini adalah ruang rahasia kuno? Xiaodo yang juga melihat ruangan ini, dia pun berkomentar, ruang rahasia kuno ini benar-benar sudah sangat bobrok. Mungkin dalam 100 tahun lagi, tempat ini kemungkinan akan lenyap. Dan tidak lama kemudian, ada sebuah tangan yang pada saat ini tersedot oleh sebuah energi hitam yang muncul di tempat itu. Dan orang yang tersedot itu, dia pun berteriak-teriak. Hal ini membuat Lindong seketika menoleh padanya. Raut wajah dari Lindong benar-benar sangat terkejut. Dia kemudian berkata dalam hati, kenapa situasinya seperti ini? Ruang harta karun kuno ini terdapat bahaya di mana-mana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya bahaya apa yang telah disebutkan oleh Lindong ini? Dan sebenarnya energi hitam apa yang telah menyedot seseorang masuk ke dalamnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.